Ya. Karena materi dan wanita itu seperti api. Tapi saya tidak pernah manfaatkan jabatan saya untuk memikat perempuan. Gitu. Yang aktivis yang baik jangan pernah manfaatkan jabatan untuk memikat perempuan. Biarkan perempuan itu tergoda sama kita karena pesona kita. Transaksi dengan terkadang juga kan iman digoda kan untuk itu. Sangat. Pernah nggak mendapatkan itu? Duh, sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya, Malikul Amin. Kali ini saya akan berbagi cerita dengan salah satu senior saya di dunia keaktivisan. Ini cukup senior bagi saya, namanya Mas Adit. Beliau nanti akan berbagi suka duka terkait kegiatan dan aktivitas beliau di dalam bidang advokasi dan sebagainya. Langsung saja kita sapa Mas Adit. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Malam. Bagaimana, punya kabar Mas? Nggak begitu baik Lek di zaman Covid ini Lek. Kok bisa demikian? Gimana Mas? Ya semua serba susah Lek. Semua serba susah. Cari duit susah Lek. Aktivitas ekonomi juga susah Lek. Ya, kita berdoa bersama. Ini kan memang musibah bersama. Iya, Lek. Tingkat global semua merasakannya terkait dampak dari COVID-19. Mungkin Allah memaksa kita untuk belajar sabar dan ikhlas. Demikian ya, sabar dan ikhlas. Tapi ikhlas itu nggak ada gurunya sih. Ikhlas itu dari sini. Dari mana Mas? Dari hati. Perlu saya informasikan, Mas Adit ini adalah salah satu aktivis senior. Beliau dulu di HMI. Ya. HMI kepanjangan apa Mas? Himpunan Mahasiswa Islam. Di HMI. Tahun berapa Mas di HMI Mas? 93-94 udah masuk. 93-94 berarti sebelum pecahnya reformasi. Sebelum pecahnya reformasi. Kenapa memilih hidup menjadi seorang aktivis? Untuk Mas Adit. Dari kecil sih aku memang sifat dasarnya kayak anti pemerintah sih dulu aku. Frontal berarti ya. Jadi banyak protes. Jadi di SD pun aku itu sudah mulai berpikir tentang rezim ketidakadilan dan sebagainya. Artinya dulu tuh kan di rezim Orde Baru kan antara si kaya dan si miskin sangat beda jauh. Kenapa pemerintah nggak hadir pada saat itu gitu? Itu pikiran Adit kecil ya. Tapi jadi itu semakin liar ketika saya udah lepas SMA dan masuk perguruan tinggi, kemudian bergabung dengan teman-teman di HMI. Ada kemudian diskursus untuk bagaimana menganalisa sebetulnya, analisa strategi, analisa polistratat, kemudian ya kami rumuskan dalam sebuah gerakan. Kalau dulu kan gerakannya bawah tanah ya, underground. Karena memang rezim pada saat itu represif, kami nggak bebas juga. Dulu ibaratnya begini, ada pamio begini, tembok lantai ini semua punya mata dan telinga. Jadi saat kita rapat diam-diam pun di kos-kosan atau di sekretariat itu kadang masih terdengar juga. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, setahu saya HMI itu dulu ada chemistry dengan rezim. Ya. Dan pada zaman dulu itu bisa dibilang relatif makmur, murah sandang pangan. Bahkan, kenapa jiwa-jiwa berontak itu muncul dari Mas Adit yang statusnya aktivis HMI? Ya, artinya dulu kan memang ada yang membanggakan seperti itu ya. Bahwa 80% senat atau dewan itu adalah alumni HMI. Terus aku nyeletuk, iya, yang terbukti 80% korup. Ih, anak-anak udah pada aku dianggap dulu itu kehijauanku dipertanyakan dengan demikian, dianggap penyusup. Kehijauanku dipertanyakan, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa kita harus bangga punya kader seperti Adit yang masih objektif melihat
bahwa yang salah adalah salah meskipun itu dari satu barisan. Untuk perlawanan Mas Adit melawan rezim itu seperti apa dulu? Ketika tahun 1990 yang sebelumnya ya underground. Jadi underground. Di kongres mahasiswa pada saat itu kita acap kali ketemu di kongres SMPT namanya dulu, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia. Itu kita selalu bahas gerakan bagaimana kita meruntuhkan rezim pada saat itu. Tapi tidak dengan terang-terangan, karena kalau terang-terangan kita habis pada saat itu. Meledaknya banyak aktivis hilang, banyak jurnalis hilang, nggak ketemu rimbanya kan pada saat itu. Meledaknya 98, 97. 96 kita krisis ekonomi, 97 udah parah, 98 baru meledak. Berarti ikut berperan serta melengsarkan Pak Harto pada zamannya. Insya Allah ya. Dulu ikut demo juga Mas Adit. Insya Allah ya. Suka dukanya apa Mas menjadi seorang aktivis ini? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak dukanya lah, Lid. Seperti apa? Kenapa kok memilih dunia aktivis yang sifatnya perih dan berdarah-darah? Saya nggak bisa nolak dunia ini karena setiap kali saya saya kan sering kali ditawari untuk masuk di birokrasi, tapi selalu merasa nggak nyaman di situ. Saya merasa lebih nyaman di luar. Itu kan pilihan ya. Ada yang memilih nyaman untuk memperbaiki sistem di dalam katanya. Tapi kenyataannya mereka nggak bisa ngapa-ngapain di dalam. Mending di luar aja. Kita melihat sesuatu kan lebih jelas di luar. Bumi lebih bagus ketika ada di luar angkasa. Kita melihat bagaimana benua biru itu bagus. Bulan terlihat nampak dari jauh, lebih terang, lebih clear. Tapi ketika didekati bulan udah bopeng-bopeng. Berarti itu saya pilihan saya di situ. Berarti menolak masuk sistem untuk merubah sistem. Menolak itu. Sekarang saya merasa nggak mampu. Belum mampu atau nggak mampu? Nggak mampu. Bagaimana kalau mungkin di periode yang akan datang Mas Adit dicalonkan salah satu partai untuk menjadi dewan dan segala biaya ditanggung oleh partai? nggak mungkin ada partai seperti itu sekarang. Nggak mungkin ada. Masih milih di luar sistem? Nggak mungkin ada partai seperti itu, dan itu hanya ada di negara antah berantah. Nggak ada. Tapi faktanya saya pernah menjumpai itu. Ada ya? Ada. Iya. Partai tertentu dengan permainan bekerjasama untuk dengan DPR RI kan? Paketan. DPR RI, DPRD untuk DPRD provinsi, untuk DPRD daerahnya ada itu konsekuensi tertentu dari ya, itu untuk ya jelas. Itu ya. Ada kesepakatan-kesepakatan. Ada kesepakatan tertentu mengikat ya. Kalau nggak ada itunya aku mau. Banyak sukanya atau dukanya tadi? Ya dukanya. Banyak dukanya. Sukanya apa? Mungkin bisa di-generalisir. Sukanya kalau di zaman kuliah itu ya kita punya bargaining power yang bagus di bargaining power ya. Rektorat, dekanium, dosen agak bagus di saat kita melakukan lobbying untuk kepentingan mahasiswa loh ya. Aku dulu pernah berjuang saat majalah kampusku itu beredar dan 3 mahasiswa yang terlibat di majalah itu di DO, kita berjuang bersama-sama menggunakan bargaining kita dan akhirnya dicabut itu. Pernah menjabat sebagai apa aja? Sebagai seorang aktivis? Ketua Senat Fakultas Ekonomi, di kepala bidang di SMPT dulu, cuman aku mengundurkan diri karena aku melihat ada nepotisme di situ. Aku mundur, kebanyakan dikuasai anak HMI, jadi itu aku yang bahwa ada pengkaderan yang loncat-loncat, kemudian di kampus belum tuntas harus kemudian di rising starkan ke SMPT. Aku nggak sepakat meskipun itu kader HMI, jadi aku memilih mundur pada saat itu. Kenapa Mas Adit memilih HMI padahal pada masanya itu kan juga banyak organisasi ekstra kampus yang lain? Karena seperti GMNI, iya. PMII. Ngomong Islam kan ada juga PMII. Betul. Kenapa lebih memilih HMI daripada PMII dan GMNI secara nasionalis? Kebetulan yang melamar duluan HMI. Melamar duluan ke aku, meng-LK-kan aku latihan kader dulu, terus kemudian baru anak PMII. PMII mengundang aku di basic trainingnya, aku hadir. Aku juga hadir. Jadi sepakat tidak Mas Adit kalau seorang aktivis itu tidak ada mantan aktivis?
Tidak ada, nggak ada mantan aktivis. Berarti sekarang Mas Adit masih aktif di dunia keaktivisan ya? Iya. Mungkin bisa berbagi cerita selama beberapa tahun ini, hal apa yang diadvokasi oleh Mas Adit di bidang kerakyatan? Aku dulu pernah menolak pembangunan reaktor nuklir di daerah utara, di daerah 10 mana itu, Tanjung Bumi kalau nggak salah. Jadi kita membuat gerakan dengan Greenpeace untuk menganalisa secara komprehensif bagaimana dampak dari reaktor nuklir itu, sehingga kemudian pembangunan itu nggak jadi. Satu, yang kedua advokasi untuk yang kasus Nipah dulu yang di Kamal, bukan di Ketapang ya. Ketapang. Nipah dulu. Oh ya. Nah, itu tahun-tahun berapa? Tahun di rezim itu gitu. Jadi laporannya 3 meninggal, ternyata kan puluhan yang meninggal. Itu wajar pada saat rezim Soeharto itu. Kita advokasi orang-orang itu karena mereka ternyata tidak seperti versi yang dipaparkan oleh TNI pada saat itu. Mereka tidak bawa senjata, yang versinya TNI. Tahun berapa Mas itu Mas? Lupa aku, tahun 9. Dan berapa ya? Pada saat itu sedang sibuk skripsi, tapi ada kasus itu. 96 atau 97. Berarti belum meledaknya reformasi ya? Sebelum itu. Jadi itu ya. Kemudian pengungsi Sampang yang Dasuki itu dulu dikepukin. Dasuki itu siapa? Mas Dasuki GMNI itu ya? Iya, aktif di GMNI. Dia sebenarnya kader fusi dulu. Dia sempat masuk di HMI sebentar, LK1 itu. Kemudian dia buat GMNI, ya sudah nggak apa-apa. Tahun berapa Mas? Dasuki itu masuk tahun 97 sih. 97. Dasuki. Atau 98 ya. Karena pada saat 98 itu dia ikut-ikutan demo kok. Ya ikut demo, bukan ikut-ikutan, ikut demo. Oh, ikut demo. Enggak. Kan kadang-kadang ikut-ikutan seniornya dia. Ikut-ikutan demo. Sama Kadir apaan itu. Iya, dia kan seangkatan sama Kadir. Ya itu, ya sukanya itu bergeningnya di kalangan, bahkan di kalangan komunitas wanita gitu, kita menjadi seksi gitu di mata mereka, dan itu godaan terberat loh. Kamu kalau menjadi aktivis, godaan terberat bukan wanita kan? Saya kan juga aktivis Mas. Iya kan, godaan terberat bukan di wanita. Itu penyemangat Mas, bukan godaan. Iya. Kamu dapat istri. Idealisme itu godaan terberatnya adalah materi dan wanita. Soekarno dan wanita. Idealisme, kita ngomong idealisme bukan person. Idealisme itu bukan person. Saya sebentar loh. Idealisme itu bukan person. Idealisme itu godaannya 2, materi dan wanita. Itu siapapun. Soekarno dan wanita. Soeharto dan isunya dulu sih Rahayu Effendi. Nah, ya kan Hitler dan siapa? Itu ada itu yang meninggal. Mas Adi dengan istri saya dong. Satu sisi godaan dan di sisi lain penyemangat jika kita bisa mengontrol. Ya, karena materi dan wanita itu seperti api. Tapi saya tidak pernah manfaatkan jabatan saya untuk memikat perempuan. Gitu. Yang aktivis yang baik jangan pernah manfaatkan jabatan untuk memikat perempuan. Biarkan perempuan itu tergoda sama kita karena pesona kita. Mas Adit sarjana hukum ya? Ekonomi, manajemen ekonomi. Sekarang bekerja sebagai apa Mas Adit? Jurnalis. Udah. Punya lembaga juga? Ada online gitu. Aku buat sama teman-teman. Mengadvokasi di bidang apa itu? Berita, jurnalistik. Oh, jurnalistik. Berarti membuat media online. Menjadi corong masyarakat. Mencoba untuk menjadi YouTuber seperti kamu. Saya masih belajar. Aku berburu ke Malikul Amin. Saya masih belajar. Ya, aku berburu. Untuk rezim Orde Baru dengan saat ini ada perbedaan atau tidak? Mas Adit? Kalau kita ngomongin kayak begini di rezim Orde Baru, ngomongin rezim di warung-warung kayak begini, habis kita udah. Oh, demikian ya. Iya. Berarti walaupun dulu HMI dekat dengan rezim, tapi tetap ada itu kekangan-kekangan itu juga ya. Banyak anak HMI yang dipenjara gara-gara dia demo. Anak IPB, siapa itu aktivis yang sekarang jadi juru bicaranya Jokowi itu siapa? Itu anak HMI itu. Babe yang
yang ya seperti itulah hidupnya. Jadi artinya gini, Lek, kedekatan rezim pada saat itu dengan HM itu tidak kemudian melunakkan sikap rezim terhadap himpunan. Tetap liar juga ya, ketika tidak sesuai dengan aturan. Tetap represif. Dan anak-anak tetap liar gitu. Karena memang nggak ada yang bisa ngontrol anak HMI, bukan kemudian kami itu bisa ngatur HMI, enggak. Kalau menurut Mas Adit, di dunia pergerakan itu banyak dukanya daripada sukanya. Banyak dukanya apa? Kenapa banyak dukanya kok Mas Adit mau menjalaninya? Kalau saya pribadi sebagai aktif banyak sukanya, karena saya bermanfaat bagi sesama. Walaupun diri saya berdarah-darah, tapi itu tetap indah. Dan lebih indah lagi ketika perjuangan saya itu berbuah manis. Artinya jawaban saya kan sudah dijawab kamu. Aku tidak bisa ide. Ya, artinya aku harus jawab lain kan. Kan banyak dukanya kan. Kenapa kok dijalani? Kalau saya banyak sukanya jadi aktivis. Saya banyak duganya begini, Le. Saat saya dianggap resisten karena aktivitas saya dalam menulis, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu kepentingan masyarakat itu di dalam bidang apa itu? Kalau kaitannya dengan jurnalistik? Banyak hal, artinya gini. Banyak hal itu apa? Bisa dikonkretkan? Salah satu contoh, aku dulu pernah menyuarakan kepentingan calon kepala sekolah yang dimintai duit. Oknum ya? Oknum, dimintai duit. Ada 7 calon yang dimintai duit. Ternyata yang jadi adalah di luar 7 itu. Aku tulis, kemudian aku diculik oleh orang-orang, karena aku kepala dinas pada saat itu. Oknum? Ada 9 orang pada saat itu. Tahun berapa tuh, Mas? 2000, anakku masih kecil, 2003. Iya, 2003-2004, masih awal-awalnya rapat berkuasa. Kembali lagi, kenapa banyak dukanya kok dijalani? Kalau saya banyak sukanya, menjalani hidup menjadi seorang aktivis itu karena gembira. Kamu jalani ya? Contoh senior saya Mas Dasuki Rahmat, gembira dia walaupun sakit tetap bergerak. Iya, artinya karena indah. Gini, memberi kebahagiaan pada orang lain itu indah. Kalau filosofi kopi kan di tengah pahitnya itu ada manisnya. Jadi di tengah penderitaan itu, ketika itu terbiasa, termasuk istriku udah terbiasa dengan situasi down up gitu. Ya ada manisnya di situ, kita rasain. Jadi aktivis saya belajar sufi, belajar sabar. Dalam belajar ikhlas. Dunia aktivis belajar sufi, belajar sabar, belajar ikhlas. Berarti suka dong menjalaninya, tidak duka. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi terbiasa, bukan suka ya. Enggak suka. Tetap gak mau idem. Tetap gak mau sama. Kamu kan mengarahkan aku untuk suka. Akhirnya itu menjadi panggilan hidup. Itu lebih. Ya saya percaya untuk itu. Kalau bukan menjadi panggilan hidup, mungkin Mas Adit sekarang sudah nggak mungkin menyapa sama saya, nggak mungkin bareng saya di sini. Paling ketemu cuma di klakson. Sampah, tetit, dia. Oh enggak juga lah. Kalau saya beda. Aku kan nggak barbar, Le. Kalau saya beda pandangan. Dunia aktivis itu indah. Ya udah. Dunia aktivis itu enak. Karena kamu kita hidup di jejaring. Satu, banyak saudara. Aktivis itu di tahun berapa? Saya tahun 2002. Ya jelas lebih enak beraktivis di tahun-tahun itu. Kamu harus bisa merasakan di tahun 98 ke bawah. Yang saya tanyakan itu Mas Adit, kesimpulan dari panjenengan, hidup panjenengan di masa sekarang menjadi aktivis. 94 sampai sekarang ya. Iya. Kan setelah reformasi kan enak menurut sampean. Enaknya di sisi apa itu? Enaknya di sisi demokrasi kita. Demokrasi lebih hidup. Yang lebih kebablasan. Berarti sekarang Mas Adit juga merasakan enaknya menjadi seorang aktivis ya? Sekarang menjadi aktivis itu bukan lagi sesuatu yang wah. Karena semua orang bisa mengklaim diri jadi aktivis. Karena saking bebasnya gitu. Saking bebasnya. Keran keterbukaan itu sudah sangat bebas. Kalau dulu menjadi aktivis hebat pilihan. Sekarang berarti enak jadi aktivis ya? Gampang. Gampang atau enak? Gampang menjadi aktivis. Karena kita bisa ngapa-ngapain aja gitu. Terus kadang-kadang aktivis ini mendapat bergen yang cukup bagus di kalangan birokrat.
Ya, termasuk Mas Adit saat ini ya? enggak juga. Bargaining yang seperti apa? Ya yang bisa menjawab kan Mas Adit sendiri yang memaparkan ke Mas Adit. Saya kembalikan ke Mas Adit lagi. Banyak aktivis yang terjerumus ke dalam oknum ya, bukan aktivis ya. Oknum aktivis yang terjerumus ke dalam prostitusi politik. Tidak semuanya tapi. Iya, oknum banyak. Bargaining dalam artian apa? Saya sebut ini prostitusi politik, jual beli. Memang jual beli kepentingan. Memang perjuangan seorang aktivis itu melalui sebuah gerakan politik taktis dan strategis. Jadi kalau soal bargain, kalau idealis, soal bargain itu ya wajar. Nggak bisa bargaining. Makan, gitu. Kata siapa? Kata saya. Nggak juga. Sulit makan. Percaya soal itu. Cuman nggak bisa makan itu nggak ada. sulit makan. Bargain itu tidak harus dengan cara yang frontal. Ya, artinya barbar. Gini, Lid, kalau mau jadi aktivis itu kayak dulu. Saya kurang sepakat soal itu. Karena kalau nggak gitu kita terjerumus dalam prostitusi politik. Saya kurang sepakat. Saya bisa berdikari. Idealnya begitu. Saya bilang idealnya. Kayak kamu bisa mendapatkan penghasilan, tapi di luar dunia aktivis. Ya memang di dunia pergerakan itu tidak untuk mencari uang kan, mencari keadilan kan. Banyak oknum. Pandangan Mas Adit terkait dunia keaktivisan seperti apa? Banyak oknum aktivis yang saya sebut tadi terjebak dalam prostitusi online, prostitusi politik. Politik apa itu? Ada strategis, taktis, dan praktis. Lah berarti kan itu politisi bukan aktivis. Jadi ngomong pergerakan kan di ranahnya gerakan-gerakan yang bersifat strategis dan taktis. Pada akhirnya mereka berpandangan untuk merubah sistem itu harus di dunia politik. Memang betul itu. Jadi aktivis itu untuk merubah sistem harus masuk dalam sistem. Betul, saluran politik itu adalah di parpol. Nah ini kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Adit tidak jadi dewan saat ini? Malah junior-juniornya jadi dewan, bahkan ada yang jadi ketua dewan. Saya nggak punya masa. Yang kedua saya nggak punya duit. Yang ketiga saya nggak punya partai. Kenapa nggak masuk partai? Dulu pernah di Demokrat. Jadi saya yang bawa Demokrat pertama kali di Bangkalan itu saya sebelum. Bukan klaim ini ya? Enggak. Jadi bisa dicek itu riwayatnya. Saya sama Pak Muin almarhum dulu, sama-sama jurnalis. Bawa ke sini dengan resiko kita dibully karena isu militer pada saat itu menyeruak. Pada saat parliamentary threshold untuk penghitungan suara itu untuk kelayakan partai ini ikut pemilu atau enggak, kita kebingungan. Aku berembuk sebaiknya kita berikan partai ini kepada seorang tokoh yang punya masa. Penguasa pada zamannya. Iya. Akhirnya kita serahkan kepada Rasek pada saat itu. Rasek Hadi. Jalanlah itu partai sampai sekarang. Dan namaku tetap nggak tercantum sebagai salah satu sekretaris jenderal pada saat itu. Karena ketidaknyamanan saya ada di partai pada saat itu, karena saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa daftar KPU, nggak bisa daftar Panwaslu, nggak bisa daftar KI. Saya mundurkan diri. Saya ingin ada di luar. Akhirnya merubah sistem tapi di luar. Ya niatnya sih saya pingin ada di luar partai. Oh demikian. Ya. Tapi tetap beraktivis ya? Iya dong harus. Jadi Pak itu kan mengalir, darah aktivis itu mengalir dalam darah. Jadi kalaupun dia menjadi apapun di birokrasi kah, di dunia wira swasta kah, jiwa aktivis itu tetap ada. Siap berdarah-darah ya. Dengan hidup apa adanya. Siap dong. Tetap menjaga idealisme. Itu wajib. Transaksi apapun ya wajib ditolak sih idealnya. Tapi transaksi dengan terkadang juga kan iman digoda kan untuk itu. Sangat. Pernah nggak mendapatkan itu? Duh, sering.
Tapi jangan bilang istri. Iya, nggak bilang saya, nggak bilang. Seandainya aku terima tawaran penguasa pada saat itu, istriku sekarang udah PNS dari dulu itu dan udah jadi kepala bidang dia. Oh, percaya. Tapi aku tolak karena aku nggak ingin kemudian si penguasa ini dengan pongahnya mengatakan itu Adit istrinya itu yang PNS kan aku gitu. Idealis itu ya. Nggak tahu ya. Ini saya minta konklusi atau godaan wanita yang ditawar-tawarkan. Percaya soal itu. Ini langsung aja Mas, kita bikin resume atau konklusi dari pembicaraan kita serta closing opinion dari panjenengan. Monggo. Mungkin memberikan pesan kepada teman-teman aktivis muda. Pesan-pesan kepada siapa? Teman-teman aktivis muda, ya kader-kader MI, GMI dan sebagainya. Aku nggak membedakan ormek ya. Aktivis muda, jadi idealislah sampai mentok pada saat di dunia kuliah. Karena pada saat di luar, idealisme kalian ini hanya ada di sini. Akan diuji. Akan teruji dengan banyak hal, banyak tembok. Apalagi kalau sudah beristri ya, bahwa frekuensi kita dengan istri ini harus sama. Kalau kita aktivis, istri kita harus sebagai seorang pendamping aktivis yang baik. Nah itu makanya kan kebanyakan teman-teman aktivis itu dapat jodoh juga sama-sama aktivis. Aku bukan. Lah makanya itu mungkin frekuensinya sinyalnya agak berbeda, itu menjadi godaan idealisme dalam berkehidupan. Aktivis. Pernah demo ke DPR RI, pernah masuk DPR RI, pernah masuk Istana Merdeka. Kalau istriku aku aktiviskan. Jadi saat aku berarti frekuensinya sama juga kan tadi. Aku samakan. Berarti sampean nggak mengikuti istri yang mengikuti sampean. Ya, tapi darahnya nggak ngalir darah aktivis. Oh demikian. Darah ikut-ikutan menjadi aktivis. Maaf ya istriku. Kalau saya siap hidup susah, biasa hidup perih. Itulah. Prinsip saya nikah Mas, satu. Hanya berbekal seperiuk nasi dan segulung tikar. Itu saya. Oh kamu masih ada tikar? Aku dulu tidurnya di bawah koran, beralaskan koran, bantal nggak punya, tas berisi pakaian yang kita jadikan bantal, kosong. Berarti kan mengerti kehidupan sampean dari awal sampai akhir. Dulu kan nggak ada tuntutan. Sekarang apakah ada tuntutan dari istri? Banyak. Dulu nggak ada kan? Dulu nggak ada. Sekarang? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan sekarang. Jadi anak tambah gede, ada yang mau kuliah. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu Mas Adit bisa idealis? Ketika ada yang request A, B, C, apakah bisa tetap dipertahankan? Dipertahankan ya idealisme? Nggak bisa mempertahankan idealisme kalau dalam kondisi perut kosong. Kan dulu di dunia aktivis kan sudah terbiasa dengan perut kosong. Saya boleh kosong. Anak istri saya nggak boleh kosong. Berarti kan nggak satu frekuensi kan? Sekarang ini mereka satu frekuensi masih. Ya berarti harus berani lapar. Frekuensi perutnya yang nggak sama. Oh demikian, itu sama ya? Nggak sama Mas. Oh nggak sama ya? Nggak sama. Aduh. Ya sudah, bikin konklusi Mas, pesan buat adik-adik kita. Itu aku mau bikin konklusi, kamu potong-potong. Lanjut. Jadi untuk adik-adik aktivis, idealisme lah sekarang sampai mentok selagi masih di bangku kuliah. Karena pada saat keluar, idealisme ini akan berbenturan dengan banyak hal, termasuk berbenturan juga dengan kepentingan keluarga kalian. Dan semoga itu tetap bertahan, dan seandainya kalian menjadi siapapun nanti, apakah di dalam atau di luar, di dalam birokrasi atau di luar birokrasi, darah aktivis itu tetap mengalir, dan jadilah kalian sebagai agen perubah. Meskipun tidak serta-merta merubah sistem secara keseluruhan, tapi minimal apa yang ada di lingkungan kalian itu sedikit demi sedikit menulari pola-pola integritas kita, keberpihakan kita terhadap keadilan, terhadap masyarakat, terhadap hak asasi manusia. Dan itu yang paling penting. Negara kita ini butuh anak-anak muda yang punya integritas tinggi.
Kata Soekarno, saya hanya butuh satu orang pemuda untuk merubah republik ini. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan rubah republik ini. Karena begitu pentingnya. Bahkan pada saat Jepang. Bisa diulangi Mas tadi? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berikan aku 1 pemuda untuk apa? Untuk merubah republik ini. Maka Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda untuk merubah republik ini. Kalau aku cuma butuh 1 untuk merubah republik ini. Oh, sampean yang punya 1. Saya 1. Gimana itu? Ya 1 yang berintegritas baik gitu. Akan menulari banyak. Bagaimana kalau 10 yang berintegritas baik? Apalagi kalau 10. Tapi perasaan Soekarno gak pernah bilang gitu, Presiden Soekarno. Apa Soekarno bilang apa sekarang? Soekarno bilang gimana? Dia bilang 10 ya? Bukan. Soekarno bilang gimana sih? Iya. Lanjut. Aku bukan Soekarno misal. Lanjut mas. Ya, intinya seperti itu. Dari tahun, jadi revolusi kita baik dari kemerdekaan 65 reformasi itu kan pemuda kita yang bergerak. Jadi dari semangat kedaerahan menjadi semangat nasionalisme itu tahun 45 sampai mencapai puncaknya itu Soekarno dan kawan-kawan. Tahun 65 Akbar Tanjung dan kawan-kawan. Kemudian 98 itu Pius Lustrilana, Budiman Sujatmiko, ya kan? Dan kawan-kawan. Anas Urbaningrum juga sih. Ya, mungkin sekarang lagi sekolah ya. Karena yang ngeprank Anas ini kan presiden pada saat itu. Nah, di tahun-tahun berikutnya ini pemuda juga berperan. Revolusi pemuda kalau di Indonesia, bukan revolusi proletar. Revolusi gerakan kemahasiswaan, revolusi gerakan aktivis, dan sejarah itu tetap berulang. Sejarah itu tetap berulang ya. Lanjut. Sudah, itu konklusi saya. Ya. Kamu mau minta konklusi seperti apa lagi? Demikian tadi pemirsa pemaparan dari aktivis senior kita, Mas Adit. Beliau adalah senior HMI yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 32 menit kita ngobrol ngalor ngidul. Masa? Sudah 32 menit kita ngomong ngalor ngidul. Untuk podcast kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.